Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa B dengan NIM B2106002, Prodi Kebidanan, Fakultas Kesehatan, dosen pengampu Susianti SST MCAP. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang role model dalam asuhan kebidanan. Role model dalam asuhan kebidanan adalah suatu bentuk pedoman atau acuan yang merupakan kerangka kerja seseorang bidan dipengaruhi oleh filosofi yang dianut bidan atau filosofi asuhan kebidanan, meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam paradigma kesehatan atau manusia, perilaku, lingkungan, dan pelayanan. Ciri utama seorang pemimpin sebagai role model yang baik adalah pemimpin yang memiliki karakter kuat, seseorang yang memiliki disiplin yang tinggi, komitmen, kejujuran, integritas, kredibilitas, kepedulian, dan memiliki ciri sebagai pelayanan. Bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan pada model kebidanan ini dapat dijadikan tolak ukur bagi klien sehingga akan terbina suatu hubungan saling percaya dalam pelaksanaan ASKEP. Dengan ini, diharapkan profesi bidan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam upaya menurunkan angka kesakitan, trauma, persalinan, kematian, dan kejadian seksio sesaria. Asuhan kebidanan berdasarkan pada kenyataan bahwa kehamilan dan persalinan merupakan episode yang normal dan siklus kehidupan wanita. Model kebidanan ini dapat dijadikan tolak ukur bagi bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan pada klien sehingga akan terbina suatu hubungan saling percaya dalam pelaksanaan ASKEP. Berdasarkan latar belakang pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, bidan terbagi menjadi dua, yaitu bidan vokasi atau bidan pelaksana, yaitu seorang yang telah lulus pendidikan kebidanan diploma 3 yang memiliki kompetensi, sudah diregistrasi dan diberikan izin untuk melakukan praktik bidan di fasilitas pelayanan kesehatan maupun praktik mandiri perorangan. Kedua, bidan profesi seorang yang telah lulus pendidikan kebidanan setingkat diploma 4 atau sarjana yang memiliki kompetensi, sudah diregistrasi dan diberikan izin untuk melakukan praktik bidan di fasilitas pelayanan kesehatan maupun praktik mandiri perorangan. Bidan tersebut dapat berperan sebagai pemberi pelayanan kebidanan, pengelola, dan pendidik. Bidan menempati posisi yang strategis karena biasanya di tingkat desa merupakan kelompok profesional yang jarang ada tandingnya. Peranan bidan yang tampak nyata adalah sebagai role model masyarakat. Sebagai model asuhan kebidanan didasarkan pada kenyataan bahwa kehamilan dan persalinan merupakan episode yang normal dalam siklus kehidupan wanita. Selain itu, peranan atau role juga memiliki beberapa bagian, yaitu pertama, peranan nyata adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seorang dalam suatu pekerjaan tertentu. Kedua, peranan yang lebih baik adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peran tertentu. Ketiga, konflik peran adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan yang saling bertentangan satu sama lain. Yang keempat, kesenjangan peranan adalah pelaksanaan peranan secara emosional. Kelima, kegagalan peran adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan suatu peran tertentu. Keenam, model peranan adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti. Ketujuh, rangkaian atau lingkup peranan adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat kita sedang bekerja. Layanan kebidanan adalah seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab profesi bidan dalam sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan kaum perempuan, khususnya ibu dan anak-anak. Layanan kebidanan yang tepat akan meningkatkan keamanan dan kesejahteraan ibu dan bayinya. Kebidanan dapat dibedakan meliputi yang pertama, layanan kebidanan primer yang diberikan sepenuhnya atas tanggung jawab bidan. Kedua, layanan kolaborasi, yaitu layanan yang dilakukan oleh bidan sebagai anggota tim secara bersama-sama dengan layanan lain dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan. Ketiga, layanan yang bertanggung jawab
atas tanggung jawab layanan oleh bidan atau yang lebih tinggi atau yang lebih kompeten atau pengambil alihan tanggung jawab layanan atau rujukan dari penolong lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.